Anda menyaksikan Breaking News TV One, pantauan arus balik bersama saya Dar Fasal. Pemirsa, untuk mengurai kemacetan arus wisata di arteri Sukabumi, Satlantas Polres Sukabumi menerapkan sistem satu arah atau one way mengarah ke tol Parungkuda dan tol Cigombong. Satu arah ini dilakukan secara situasional. Pantauan udara di exit tol Parungkuda, pemirsa, nampak kendaraan yang mengarah ke tol Parungkuda ini sangat lancar. Kelancaran arus lalu lintas ini dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi yang memperlakukan sistem satu arah. Adapun tujuan satu arah ini, pemirsa, untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Simpang Ratu dari arah kota maupun Kabupaten Sukabumi dan Simpang Cikidang dari arah tempat wisata Palabuhan Ratu. Satu arah selama hampir 30 menit ini pun berhasil mengurai kemacetan. Meskipun banyak kendaraan yang tertahan dari arah Cicurug dan exit tol yang masih ramai oleh wisatawan. Baik, kita akan ikuti pemirsa laporan pantauan arus balik Lebaran dari tol Cikatama dengan Leo Chandra di sana. Selamat malam Leo, silakan laporan Anda bagaimana situasi di sana saat ini. Selamat malam Haidar Fasal dan juga pemirsa, untuk pantauan kami langsung pada malam ini di gerbang tol Cikampek Utama di H+4 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Sudah ada sebanyak lebih dari 130.000 kendaraan yang melalui dari gerbang tol Cikampek Utama ke sejumlah titik. Bahkan untuk arus balik sendiri ke arah Jawa ini sudah mencapai 56.000 lebih kendaraan. Kemudian ke arah Palimanan sendiri ini ada sebanyak 15.728 kendaraan. Untuk gerbang tol Kalihurip Utara ke Jakarta, Bandung dari Jakarta ada sebanyak 28.845. Sementara dari Jakarta menuju Bandung ada sebanyak 30.030 kendaraan. Dan informasi juga di gerbang tol Cikampek Utama ini ada sebanyak 22 gardu tol yang dibuka ke arah Jakarta. Bahwasannya untuk volume lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta pada ruas tol Jakarta Cikampek ini terpantau terus meningkat hingga malam ini. Informasinya juga untuk rekayasa lalu lintas untuk mengurangi volume kendaraan yang berada di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah diberlakukan one way sejak pukul 16:20 waktu Indonesia Barat tadi, di mana memang untuk one way lokal ini diberlakukan mulai dari kilometer 219 Kanci Pejagan hingga ke kilometer 70 Cikampek Utama. Kemudian kontraflow juga diberlakukan mulai dari kilometer 70 Cikatama sampai ke kilometer 47 Jakarta Cikampek Karawang Barat. Nantinya untuk meningkatnya volume kendaraan dari gerbang tol Cikampek Utama ini pada tanggal 6 April 2025 sudah dilakukan antisipasi dengan melakukan one way lokal yang diberlakukan mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga ke kilometer 70 Cikampek Utama. Peningkatan lalu lintas ini juga terjadi di sejumlah titik, yaitu di Cikampek kilometer 62.700 pantauan kami padat merayap, kemudian Cikampek 63, kemudian Cikampek kilometer 65 hingga ke Cikampek gate utama terpantau padat merayap. Bahkan untuk di kilometer 63 pantauan kami terpantau padat berhenti, sehingga untuk Anda yang ingin melakukan arus balik menuju ke Jakarta tetap harus selalu menjaga jarak pandang dan juga jarak aman bagi kendaraan. Dan pantauan kami juga di sejumlah titik lainnya seperti di Cikampek kilometer 68, kilometer 57, kilometer 58, kilometer 58 500, kilometer 59 500, kilometer 60, kilometer 60 500 hingga ke kilometer 65 500. Pantauan kami kendaraan ramai lancar. Kemudian di sejumlah titik lainnya seperti di MBZ ini terpantau ramai lancar. Tadi informasinya telah terjadi kecelakaan beruntun di gerbang tol Cikampek, tepatnya di Cikampek kilometer 69 mengarah ke Jakarta, yang terjadi melibatkan 3 kendaraan ataupun 3 mobil sedan bersama dengan 1 minibus. Terjadi kecelakaan. Belum ada informasi
berapa jumlah korban luka-luka dalam kecelakaan yang terjadi pada pukul 3 sore tadi. Dalam hal ini juga pihak kepolisian dan juga pihak Jasa Marga sudah sigap menangani dengan menderek hingga ke pos pantau Cikampek kilometer 70 untuk mengurai kepadatan volume kendaraan yang terjadi akibat kecelakaan ini. Informasinya juga bahwasannya pihak Jasa Marga ini juga kembali menerapkan diskon tarif tol hari ini di tanggal 3 sampai tanggal 5 April 2025 dalam 2 tahap, kemudian di tanggal 8 sampai tanggal 10 April. Tak hentinya kami menghimbau bagi Anda yang ingin melakukan arus balik menuju ke Jakarta dari sejumlah titik dari arah Jawa yang akan melintasi di gerbang tol Cikampek Utama untuk memperhatikan jarak aman kendaraan Anda dari kendaraan satu hingga ke kendaraan lainnya. Dan juga pastikan untuk saldo e-money Anda dalam keadaan terisi. Sedang juga Anda memperhatikan sejumlah rest area, titik rest area yang telah disiapkan dan juga posko terpadu yang juga disiapkan oleh pihak kepolisian untuk Anda bisa pergunakan beristirahat dan juga untuk dapat melakukan aktivitas hingga Anda dapat melakukan aktivitas jalan kembali. Dan juga adapun diskon tarif tol ini juga bertujuan untuk menciptakan perjalanan yang lebih efisien, aman dan juga ekonomis. Bahkan malam ini kami akan memantau terus perkembangan ataupun volume kendaraan yang terus meningkat melalui gerbang tol Cikampek Utama hingga nanti kami akan terus mengabarkan ke Anda. Namun kami tak hentinya untuk mengingatkan bagi Anda tetap melakukan perjalanan yang aman hingga sampai ke tujuan Anda di Jakarta. Begitu, Haidar Faisal kembali ke studio. Oke, Leo, mungkin Anda bisa menegaskan, Leo, peningkatan volume kendaraan ini baru terjadi pada malam hari ini atau sudah sejak pagi atau siang hari tadi? Untuk meningkatnya volume kendaraan ini, pantauan kami langsung dari gerbang tol Cikampek Utama sendiri, Haidar Faisal dan juga pemirsa, bahwasannya untuk skema peningkatan kendaraan terjadi sejak selepas maghrib. Pantauan kami dari pukul 7 hingga malam ini, di mana memang terpantau peningkatan volume kendaraan selepas maghrib ini merupakan puncak dari lepasnya pemudik yang memang menghabiskan waktu di rest area, sehingga memang para pemudik ini juga memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke Jakarta selepas dari maghrib. Dan juga pantauan kami di beberapa waktu juga pada pagi ini terpantau ramai begitu, namun menuju siang ke pukul 3 sore ini pantauannya cukup sepi seperti itu, sehingga memang bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan ke arah Jakarta tetap harus perhatikan juga kendaraan Anda dalam keadaan baik agar dapat mengurai yang namanya kepadatan volume kendaraan akibat kelalaian dalam berkendara. Sehingga memang pantauan kami pada malam ini pun sejumlah titik tadi yang sudah saya sampaikan juga di beberapa titik kilometer ini terjadi padat merayap. Begitu, Haidar Faisal, kembali ke studio. Oke, tadi juga Anda menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian. Lalu seberapa efektif rekayasa lalu lintas ini terhadap penguraian volume kendaraan di sana, Leo? Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit. Baik, Haidar Faisal, terkait dengan rekayasa lalu lintas yang juga sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian dan juga Jasa Marga untuk dapat mengurai volume kendaraan yang terus meningkat di arus balik H+4 Lebaran Idul Fitri ini, memang sejumlah rekayasa lalu lintas seperti tadi saya sudah sampaikan, one way ini diberlakukan sejak sore tadi pukul 16:20 mulai dari kilometer 212 Kanci Penjagaan sampai ke kilometer 70 Cikampek Utama. Ini memang sangat efektif untuk mengurai kepadatan volume kendaraan yang terus berdatangan begitu dari sejumlah titik dari arah wilayah Jawa menuju ke Jakarta. Dan juga nantinya jika nanti kepadatan ataupun volume kendaraan ini terus meningkat, nantinya juga akan diberlakukan kontraflow lebih lanjut di kilometer 70 Cikatama sampai ke kilometer 47 Jakarta Cikampek Karawang. Kemudian juga memang sejumlah persiapan ataupun arus lalu lintas ini juga akan dilakukan one way lokal dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai ke kilometer 70 Cikampek Utama. Tujuan untuk diberlakukannya rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian dan juga Jasa Marga ini memang untuk mengurai kepadatan, mengingat bahwasannya memang puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah ini akan berlangsung pada malam ini hingga H+6 Lebaran Idul Fitri. Begitu, Haidar Faisal, kembali ke studio. Terima kasih Leo Chandra atas laporannya. Nanti kita akan simak kembali update dari sana.
Dan pemirsa, nanti kami juga akan mengupdate dari tol Cipali, ada Iman Fajar di sana, tapi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.